Ketua angkatan 140 ada. Izin Pak, ada Pak. Siapa? Saya Pak, Septian Oh, Pak. Septian. Kelompok angkatan 141. Mana 141? Halo, Halo Pak, ketua kelompok angkatan 141 siapa? ya saya Pak, izin Pak. Oh, Rizadul Ahmad. Oh, Ya, ya keren Pak. banget namamu. Ahmad Iya apa Pak. Rizal panggilan nih? Rizal Pak. Rizal. Iya Oke. Pak. Angkatan 12. Ya Pak, izin Muhammad Rizky Ramadan 142. Keren. Lu pakai topi toga ya? Ya, tidak Pak. Kirain buku nempel itu. Oke, angkatan 143. Siapa? Saya Pak. Siapa? Ansil Pak. Ansil. Iya sih. Tuh, ingat aja, mau ingat yang seminar ya sini ya. Oke deh, sis and bro, kita mulai saja ya. Siapa yang melaporkan? Tansil, Rizal, Rizky, atau siapa? Izin dari 140 aja boleh Pak? Oke, boleh, Septian. Mungkin berdoa dulu ya Pak sebelum dimulai. Oh iya dong. Semuanya mohon perhatian. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Lapor dari angkatan 140, jumlah 40, hadir 40, lengkap, siap memulai pembelajaran. Oke, 141 siapa? Kira? Ya, lapor Pak untuk 141 jumlah 40, hadir 39 kurang 1. Kurang 1 Pak. Ada kabar? Belum ada sampai saat ini Pak. Sudah dihubungi? WA atau telepon? Sudah dihubungi tapi belum ada jawaban Pak. Belum ada kabar lanjutan. Ya. Oke, 142. Lapor angkatan 142, jumlah siswa 142, lengkap, laporan selesai. Oke, 143. Izin laporan, angkatan 143, jumlah 40, lengkap 40 Pak. Oke, berarti hanya kurang 1 ya? Total semua berapa? 100? 159 Pak. 159. Kita akan mulai yaitu satu materi yang tadi sudah saya tayangkan di awal. Ya, materi kita pada hari ini adalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mungkin Anda sudah paham tentang struktur organisasi di Jakarta, karena mungkin Anda sebelum jadi CPNS ini sudah sekian lama ada di instansi. Kalau saya tanya satu persatu seperti yang tidak memungkinkan karena jumlahnya cukup banyak sehingga akan waktu. Baik, nanti kita semua pelajari SOT tersebut, dan sebelumnya saya sampaikan mungkin yang belum tahu kalau angkatan di 143 di kelompok berapa dia Tamsil ya? Nomor 1 sih cukup kenal. Dan mungkin ini setuju? Nah, seperti itu. Adanya saya, adanya dia mereka, adanya doa-doa dari mereka sehingga saya kondisi sekarang ini. Oke, mungkin itu, dan saya tinggal di Jakarta Coret.
artinya keluar dari Jakarta, ada di perbatasan timur Jakarta, yaitu di Bintara Jaya, seberang Pondokopi, Jakarta Timur. Dan keseharian saya sebagai Widya Iswara di Pemprov DKI. Mungkin dari saya perkenalan cukup sekian saja, sepintas saja ya. Atau mungkin ada yang mau tanya, 1-2 orang. Ada satu sih moto yang ingin saya sampaikan, jadikan semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Artinya apa? Jangan sia-sia Anda melakukan suatu aktivitas seperti sekarang Anda belajar, atau keseharian Anda melaksanakan tugas Anda sebagai guru, atau sebagai, ini mayoritas guru berarti ya saat ini ya, angkatan 1-10 ya? Iya Pak. Oke. Anda mengajar kepada anak-anak bangsa, ya. Jangan sekedar mengajar, jangan sekedar itu melaksanakan kewajiban dari atau tugas dari kepala sekolah. Tanamkan apa satu, yaitu jadikan nilai aktivitas kita nilai ibadah. Apa maksudnya? Anda niatkan saya akan memberikan ilmu, semoga ilmu saya bermanfaat kepada mereka. Yang Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya akan serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Saya akan melaksanakan kegiatan mengajar. Mudah-mudahan anak-anak saya bisa cepat, pandai, atau sesuai harapan Anda. Kenapa? Yang membuat anak Anda pinter, ya, anak di sekolah itu pinter, bukan Anda. Camkan itu, bukan Anda. Tapi siapa? Ada, yaitu yang Maha Kuasa, yang Maha memberi ilmu, yang Maha memberikan kecerdasan kepada anak-anak tersebut. Ya, jangan lupa itu. Jangan lupa. Jangan ini berkat saya nih anak-anak langsung pinter semua, nilainya bagus-bagus. Enggak. Faktanya kan ada anak yang memang kurang mampu walaupun sama-sama pembelajarannya, waktunya. Nah, disitulah ada faktor X. Ternyata anak tersebut ya tadi perlu ada satu perhatian, perlu ada satu doa tersendiri mungkin dari Anda sehingga anak itu bisa lebih pintar lagi. Ya, intinya yuk semua kita serahkan kepada Yang Kuasa ketika melakukan segala sesuatunya. Ya, kalau yang Muslim tentunya ada satu kata Bismillah. Ya, baik, itu aja sepintas mengenai moto yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan tujuan pembelajaran yang sekarang ini yaitu SOTK ada nanti harapkan mampu memahami apa itu struktur organisasi di Pemprov DKI Jakarta. Kenapa sih kita belajar tentang SOTK Pemprov DKI Jakarta? Ada yang tahu? Mungkin Sigit dan yang lain tahu gitu? Tentang struktur organisasi yang ada di DKI Jakarta. Oke, Kandar, saudara Kandar. Adit, gimana Adit? Kenapa kita mempelajari SOTK Pemprov DKI Jakarta? Adit? Wah, pada diem baik. Marina? Halo? Ya? Apa ini? Mengapa kita perlu belajar SOTK? Halo? Ya? Pemprov DKI Jakarta. Wah, nggak dengar juga. Nina gimana ya? Iya Pak. Nah, Nina Pak. ya. Agar kami yang mengikuti Zoom ini jadi paham tentang struktur organisasi Pemprov DKI Jakarta, lalu juga mampu menjelaskan apa itu struktur Pemprov DKI Jakarta. Maria Ulfa. Iya Pak. Iya, coba. Mengapa kita perlu belajar SOTK Pemprov DKI Jakarta? Ya Pak, karena kita sudah ada di bagian Pemprov DKI Jakarta, sehingga kita harus mampu memahami struktur organisasi Pemprov DKI. Pak. Nah, itu yang jawaban barangkali di antara sekian jawaban yang paling tepat jawaban Maria Ulfa. Karena kita sudah merupakan bagian di dalamnya, karena Anda adalah sekolah menjadi CPNS Pemprov DKI Jakarta, Anda bagian di dalamnya. Jadi kita perlu tahu rumah kita, ya, Maria ya, betul ya? Iya. Jadi kenapa kita? Ya karena kita sudah ada di dalamnya. Kalau orang yang bukan pegawai, bukan CPNS DKI, bukan PNS DKI, ya lagi mau apa urusannya kan begitu. Kalaupun tahu ya mungkin ada maksud tertentu. Oke.
Ya, di agenda nanti kita akan mengenal Provinsi DKI Jakarta, terus pengertiannya dari terus jenis OPD dan urusan pemerintahan serta visi misi Pemprov DKI Jakarta. Oke, terakhir nanti agenda strukturnya itu seperti apa ya. Mungkin Anda sudah pernah ya, di materi ini tentunya ada yang menjadi landasan hukumnya ya, dari sekian banyak, dari mulai Undang-Undang Nomor 23 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun berapa? 2015 tentang Pemda, dan sekian banyak, nggak perlu saya bacakan, silakan Anda lihat saja. Yang terakhir banget yang merupakan pedoman yang udah teknis, itu di Perda nomor 5 tahun 2016 dan dilengkapi dengan atau diperbarui dengan Perda nomor 2 tahun 2019. Ini yang nanti akan sama-sama kita bahas. Oke, Anda masih ingat kalau semua provinsi, semua Pemda itu ada Pemda provinsi, ada Pemda tingkat kabupaten. Kalau dulu sebetulnya ada Pemda tingkat 1, ada Pemda tingkat 2. Masih ingat? Zaman Anda mungkin masih sekolah ya, ada Pemda tingkat 1, Pemda. Sekarang tidak ada Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2. Adanya kayak Pemda provinsi dan Pemda kabupaten atau kota. Nah, ada yang ingat bahwa semua Pemda sekarang adalah otonomi, betul? Ya, sudah otonomi daerah. Untuk DKI Jakarta itu sendiri ada sebutan lagi, yaitu sebutnya adalah otonomi tunggal, atau juga ada sebutan lagi otonomi khusus. Nah, khusus itu karena apa? Ada yang bisa? Daerah khusus ibu kota, Pak. Karena menjadi ibu kota, yaitu bertempatan sebagai ibu kota milik negara. Nah, disebut dengan tunggal. Sekarang tunggal itu karena apa? Ayo, ada yang ingat? Karena pemerintahan ke provinsi apa ya? Gimana? Coba Arwi dulu. Gimana, Wi? Karena segala administrasi pemerintahan terpusat ke provinsi, tidak adanya pembagian kabupaten dan kota seperti yang di kabupaten-kabupaten lain atau provinsi lain ya, Pak. Terpusat. Yang apanya yang terpusat nih? Ya, udah mendekati. Ayo, Wi. Atas aja, Wi. Oke, dikatakan tunggal. Tunggal berarti satu ya? Ya. Oke, satu apanya? Sama. Kita lihat contoh dulu ya sebagai satu perbandingan antara provinsi DKI Jakarta dengan yang dekat yaitu Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Kalau DKI Jakarta turunannya berarti ada kota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Utara, Selatan, dan Kepulauan Seribu. Kalau yang Jawa Barat berarti ada Kabupaten Bekasi, ada Kota Bekasi, ada Kabupaten Bandung, dan berbagai macam kota di Jawa Barat. Nah, sekarang kita lihat di Pemprov DKI, ya, di Pemda DKI Jakarta punya anggaran nggak? Punya APBD nggak? Punya. Jawab, Punya, Pak. Punya. Kalau yang di Jawa Barat punya APBD nggak? Punya. Ya, oke, betul ya dua-duanya ya. Oke. Sekarang, kalau di bawahnya tadi Pemprov DKI ada Kota Jakarta Timur, ya itu berdekatan lagi dengan Kota Bekasi. Nah, kalau Kota Bekasi yang bagian dari Jawa Barat, Kota Bekasi punya APBD nggak? Punya, Pak. Terpisah dari provinsi. Kalau Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur tidak terpusat ke
provinsi. Oh, punya apa enggak tadi, Arwi? Kalau Jakarta Timur punya APBD enggak? Pertanyaannya. Jakarta Timur kayaknya dia terpusat ke provinsi. Pertanyaan saya, punya apa enggak APBD? APBD enggak, kawan. Septian mungkin menjawab bentuk. Ini Izin Pak, mungkin kalau di Timur Jakarta kayaknya sendiri kan ini. pembagiannya untuk daerah tingkat 2 atau yang dulu disebut kota administrasi ya Pak. Hah? Jadi segala anggarannya itu adanya di provinsi Ya. Pak. Sedangkan kalau kota administrasi sendiri tidak punya, dia namanya APBD tersendiri. Nah, jadi jawaban tegasnya apa? Jakarta Timur punya, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu punya APBD apa enggak? Seperti yang tadi kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pandeglang dan sebagainya. Punya enggak? Apa kita yang di Jakarta ini ya, di Jakarta Pusat atau Jakarta Timur punya APBD? Iya, Pak. Enggak gitu dong. Enggak punya. Sementara kayak kabupaten atau kota Bekasi masing-masing punya APBD. Artinya apa? APBD kita hanya satu, maka tadi tunggal. Ada di mana? Di tingkat provinsi. Tunggal lagi. DPRD. DPRD punya nggak DKI Jakarta? Punya Pak. Ya. Provinsi Jawa Barat punya. Kota Bekasi punya DPRD nggak? Punya Pak. Yuk. Punya Pak. Punya, Sep. Ini yang lain pada kemarin nggak ada suaranya selain Septian sama Arwi doang nih. Jakarta Pusat, Jakarta Timur punya DPRD? Tidak, Pak. Tidak. Itu. Oke, betul. Jadi tidak punya DPRD. Artinya apa? DPRD juga hanya ada di tingkat 1, yaitu di bukan tingkat 1. Ada di pusat, yaitu di Provinsi DKI Jakarta. Tempatnya di mana? Ruang jalan apa gedungnya? DPRD? Nah, pernah nggak ke gedung DPRD DKI? Kebon Siri, Pak. Lewatin terus, Pak. Tapi lupa nama jalan. Kebon Siri. Nama jalan Kebon Siri, betul. Sementara ya tadi di kabupaten di provinsi lain itu punya APBD. Itu ya, beda. Baik. Selain itu, APBD tadi sudah, DPRD. Apalagi yang menjadi kekhususan atau menjadi tunggalnya itu di mana? Anda sebagai PNS itu sebagai perangkat milik daerah, itu provinsi. Ketika ada seorang pegawai yang berada di, kita ada contoh tadi dia di Jakarta Timur, ya, entah di Sudinnya, entah di badan ya, ada untuk badan tertentu, itu dia termasuk pegawai Provinsi DKI Jakarta atau dia pegawai Kota Jakarta Timur. Provinsi, Pak. Provinsi sama. Kalau kita mau bandingkan dengan daerah lain, mereka pegawai kabupaten atau pegawai kota-kota yang contoh Bekasi atau apalah, kita contoh aja Bekasi lah yang lain. Jadi perangkat daerah pun semua milik provinsi. Tuh, satu. Nah, sekarang bedanya lagi kalau wali kota atau bupati di Jakarta sama enggak dengan wali kota atau bupati di daerah lain? Tidak, Pak. Dalam artian masalah jabatannya. Ya. Kalau wali kota atau bupati di Jakarta, Kewenangan gubernur, Pak. kewenangan gubernur. Kalau yang di luar Jakarta, Tidak, Pak. Ikut dia jabatan kewenangan gubernur, Pak. Jadi mereka yaitu berarti dari pemilu ke pilkada. Sedangkan di Jakarta, wali kota atau bupati adalah jabatan. Kalau mereka jabatan politik, kita yang di Jakarta jabatan apa nih? Administratif.
jabatan karir. Ya, jabatan karir. Artinya apa? Dia berkarir. Mungkin nggak Kansil sekarang 3 air ya. Kalau nanti SK-nya keluar hilang S-nya. 3 air. Kansil. Iya 3 Pak. 3. Mungkin nggak begitu Tasil udah jadi PNS, terus ada suatu pas ada Bupati Pulau Seribu pensiun sehingga lowong, mungkin nggak Kansil ikut menjadi calon dari bupati tersebut? Bisa Pak. Bisa? Bisa Pak. Memenuhi syarat nggak kira-kira? Bisa Pak. Kalau saya belum Pak. Kira-kira kemana? Nggak memenuhi syaratnya di mana? Dari segi pengalaman juga belum ada Pak. Itu namanya karir. Karir itu berawal dari urutan, mulai dari pangkatnya, dari masa kerjanya, ya, semua, ya, seperti itu. Nah, satu lagi, kalau kota atau kabupaten yang ada di DKI Jakarta, tadi dikatakan apa? Tidak mempunyai APBD, lantas apakah mereka nggak punya anggaran untuk melaksanakan roda pemerintahannya? Punya nggak mereka? Anggaran untuk pendapatan, bukan pendapatan, anggaran untuk pengeluaran mereka. Jadi untuk membayar gaji, untuk melakukan kegiatan-kegiatan di tingkat kota atau kabupaten di DKI Jakarta, itu kan perlu anggaran. Nah, anggaran itu dari mana? Mereka itu hanya provinsi, Pak. Nah, mereka itu hanya sifatnya apa? Sebagai SKPD. Artinya apa? Namanya SKPD berarti apa? Dia hanya sekedar mengajukan anggaran, nanti dibahas di DPRD ya, di sidang, terus ketika sudah diketok palu, untuk kota ini ke Jakarta Timur, Jakarta Pusat, anggarannya masing-masing sekian, sudah ketok besar. Baru itu nanti dilaksanakan. Baik, itu adalah beberapa pemahaman bahwa kita Jakarta ini selain tadi khusus, yaitu berada di sebagai ibu kota, dan juga punya atau disebut otonomi tunggal. Ya. Anda pernah mendengarkan kata-kata pemerintah dan pemerintahan? Pernah nggak? Astri pernah dengar nggak, Astri, pernah denger nggak pemerintah dan pemerintahan? Bedanya di mana, Tri? Pernah, Pak. Ada tahu nggak, Tri? Oh, nggak tahu? Coba siapa yang tahu? Izin menjawab, Pak. Oh, siapa nih? Juharia, silakan. Kalau pemerintah pelaku pelaksana kebijakan dari pemerintahan itu sendiri. Kalau pemerintahan itu adalah kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah itu sendiri. Oke, mantap jawabannya Juharia. Benar, terserah nanti ya. Tadi udah bagus keluarkan jawaban. Ya, yang lain. Rip, gimana Rip? Jangan diem Mbak Rip. Lukman. Tadi Lukman diam. Dan Niko gimana? Ya Pak, izin menjawab Pak. Ya. Pemerintah itu oknumnya atau individu atau kelompoknya yang merumuskan kebijakan, sementara pemerintahan itu sistemnya Pak. Oke, berarti satu lagi buat banding nih. Satu lagi siapa? Tadi kayaknya Muhammad Isyam mau menjawab. Apa Sam? Kebijakan, sementara pemerintahan itu sistemnya Pak. Sama apaan? Jadi punya jawaban beda nih. Pemerintah itu kepalanya. Jadi kita DKI itu gubernur sebagai pemerintah atau eksekutif. Adapun pemerintahan ya diantaranya ya SKPD-nya gitu di bawahnya. Oke. Septian mungkin punya jawaban lain yang disampaikan kepalanya. Ya. Apa tuh? Kalau di DKI ya Pak. Kalau di DKI. Ya. Apa itu pemerintah dan pemerintahan? Kalau pemerintah itu government maksudnya yang menjalankan. Yang menjalankan. Pemerintahan itu lebih ke sistemnya ya Pak. Oh begitu.
Oke. Sistem pemerintahan. Hampir kalau saya katakan sih mungkin sama jawabannya ya, mirip-mirip sih ya dari segi kata, tapi intinya sama ya. Clarissa kalau jawab juga kayak gitu ya Clarissa ya. Iya Pak, sama Pak. Kalau sama baiknya bagus, tapi kalau sama nggak bener ya nggak bagus ya. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, Anda bisa melihat bagian ini. Di paling di atas di sini ada pemerintahan. Di sini ada pemerintah. Ayo, bisa kalau dari sini mungkin Anda sudah mulai bisa memetakan, kelihatan. Pemerintahan, di sini pemerintah. Nah, kira-kira bagaimana? Dari jawaban Tandi cocok nggak dengan bagian ini? Cocok Pak. Cocok. Gimana Nur? Pemerintahan eksekutif. Pemerintah itu eksekutif. Cocok. Terus kalau pemerintahan? Penyelenggara Pak. Struktur ya. Penyelenggara. Sistem pemerintahan wadah Pak. Pemerintah yang menjalankan satu-satu dulu, jangan dikeroyok. Saya kalah kalau dikeroyok. Oke, satu siapa yang mau ngomong nih? Mohon izin Pak, mau disampaikan. Ya, silakan. Ya. Kalau dilihat dari bagian Bapak itu, kalau pemerintah itu suatu organisasi yang menjalankan kebijakan, sedangkan pemerintahan itu kayak semacam seluruh kegiatan organisasi yang terdapat di dalam suatu pemerintah gitu. Waduh, iya. Oke deh, tepuk tangan dulu deh kita semua ya. Baik, sebenarnya kalau lihat dari bagian ini terlihat kalau pemerintah itu kita dari segi unsurnya deh. Pemerintahan itu meliputi pemerintah dan DPR. Sekali lagi, pemerintahan itu meliputi pemerintah daerah dan DPRD, meliputi eksekutif dan legislatif. Sedangkan pemerintah itu sendiri adalah eksekutif. Oke, sampai sini paham nggak kira-kira? Paham Pak, insyaallah. Pemerintahan itu artinya terdiri dari pemerintah daerah, pemerintah daerah dan DPRD. Tapi kalau pemerintah itu sendiri ya terdiri dari gubernur ini, terus kita ini termasuk bagian dari pemerintah, jangan salah, banggalah ya kita sebagian bagian dari pemerintah. Oke ya, kalau saya. Oke nih, kalau mau kalian dari cuplikannya ini dari peraturan tadi yang nanti Anda bisa baca seperti ini. Jadi kalau pemerintah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah. Kalau pemerintahan tuh ada ini penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan. Jadi skupnya lebih luas mana? Pemerintah atau pemerintahan? Pemerintahan. Oke ya. Pemerintahan. Anda coba deh, saya pengen tahu seperti apa sih pengetahuan Anda sih tentang SOTK ini. Silakan buka kuisisnya. Dari HP boleh, dari laptop boleh. 775558. Udah? Belum Pak, bentar. Belum Pak, masih buka. Belum Pak, belum. Bapak tadi kodenya berapa ya Pak? 775558.
775558. Tuh ada tuh. Baik, Pak. Terima kasih. Mengetahui seberapa paham Anda tentang materi ini, ya. Baik, kita akan lanjut. Anda sebagai calon PNS DKI, ya, sebagai calon DKI, ya, harus tahu dong tentang DKI. Ada yang paham berapa luas DKI? Cepat. Ayo, nggak pakai lihat-lihat itu dulu. Google. Ada yang paham nggak? 1 sampai 5 nih. 1, 2, 3. 100 km, Pak. Berapa, Sep? 660 km. 1,5 km. Ya, 664 km. Sekarang berapa pulau yang ada di Jakarta? Ayo, Putri. Kelamaan. Ada berapa? Ada berapa? 10, Pak. 10. Iya. Alvin berapa, Vin? Put berapa, Put? 110, Pak. 110. Iya. Keren. Ada yang hafal? Udah hafal berapa pulau, Put? Yang ketawa. Kalau aku hafal lebih dari 1000. 1001. Pulau 1000. Pulau 1000 udah ketahuan 1000 tuh. Oke. Ya, ada berapa sungai? Jakarta tuh ternyata belum banyak sungai loh. Makanya ya masih ada plus minus ya. Ternyata dengan sungai yang besar yang ada sambungan dari daerah ujung sana, dari hulu ya. Itu luar biasa. Dikirimi terus banjir. Apa? Ada 13 sungai. 13 sungai, ya. Ternyata jawaban Anda kurang tepat ya. Ada berapa kecamatan? Ya, banyak. DKI. Oh, jawabannya banyak. Siapa yang jawab banyak? 64, Pak. Jis, berapa Jis? 60 lebih. Berapa? 91. 91. Siapa yang jawab 91 tadi? 191. 191, Nur. Banyaknya. 44. Wah, Nur, bikin kecamatan sendiri ya, Nur? 44. Iya, siapa yang jawab 44 tuh, keren. 44. Betul. Ada berapa kelurahan? 267. Kelurahannya jumlahnya aja berapa? 260. Apa sekarang maskot DKI yang Anda tahu? Cepet. Lang Bondol. Lang Bondol. Lang Bondol apa salak condet? Bondol, Pak. Lang Bondol sama salak condet, maskot DKI Kang Monas ya? Dua-duanya. Kartika. Lang Bondol sama salak condet, Pak. Monas. Jadi floranya adalah salak condet, faunanya Lang Bondol. Oke, keren. Ya, satu lagi, ada berapa jumlah penduduknya? Aduh, banyak. 10,56 jutaan. Udah nongol jawabannya. Nongol. Iya. Oke deh ya. Jadi itulah Jakarta ya. Nah, sekarang nih, Anda di dalamnya nih, ada berapa? Anda di dalamnya, sudah di dalamnya. Anda SK tahun 2021 kan? 2020, Pak. Oh, 2020. Bulan apa? Bulan Desember. Itu sudah di sini. Anda sudah di sini nih. Berapa? Kurang lebih 3.000. Berapa?
2.600. 2.600. 200 Per Maret 3.930. 200 Berapa Bud? 263.930. per Maret Lebih banyak kan? Lebih banyak itunya dong. Apanya Pak? Lebih banyak jumlah apa? Jumlah penduduknya dong. Jumlah penduduknya cuma berapa itu? Ini laki-laki tambah perempuan 263.930. 60? 263.930. DKI doang nih kita bicara, bukan jumlah seluruhnya. 60 ribuan Pak. 60 ribuan. 60 ribu berapa? Enggak tahu Pak. 60 ribu. Ada di dalamnya itu. Berapa? Oh ini semuanya ya. DKI aja, jangan buat semuanya. Ada berapa? 62.000. Ini data per Maret 2021. Anda sudah di sini dong? Sudah Pak. Ya. Dan paling banyak adalah dari dua unsur paling banyak. Yaitu apa? Guru, Pak. Pendidikan dan kesehatan. Untuk dua SKPD ini kalau digabung 2 SKPD doang itu sudah hampir 1/3 dari jumlah PNS DKI. Keren ya, guru ya. Ya dong, tepuk tangan buat guru dong. Iya. Makanya dinas yang paling ribet ya dinas pendidikan sama dinas kesehatan. Karena jumlah pegawainya paling banyak. Ya. Oke. Anda masih ingat visi Pemprov DKI Jakarta? Jakarta Kota Maju. Masih, Pak. Coba siapa? Jangan main keroyok. Siapa? D. Siapa? Jakarta. Berani, Bud? Berani, Pak. Sekarang. Yang itu yang pakai gerakan tapi nggak usah pakai gerakan ya Pak. Oh boleh, tapi kalau gerakan itu membuat Anda lebih hafal, kenapa tidak? Nggak usah Pak. Ayo semangat Kak Putri. Semangat dong. Masih ingat kemarin kan? Nanti abis ini Clarissa deh. Ica Pak ya. Ica yang gerak Pak, saya ngomong Pak. Ayo Cak, mainin aja. Ya, Jakarta Kota Maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban. Jangan lupa, karena pakai gerakan sih, Bud. Gimana? Keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan. Bukan, Bud. Coba deh pakai gerakan, Bud. Diri dong, Pak. Malu apa gede? Maksudnya disebutin aja Jakarta Kota Maju yang warganya terlibat dalam mewujudkan keadilan kesejahteraan bagi ayo kan tuh. Coba siapa yang apa Leo? Sambil diri. Berkali-kali masa iya. Ayo. Bisa bantu Putri siapa? Yang bisa bantu Putri siapa? Ica, mana Cak? Ica sambil diri Pak, bagus Pak. Ica dulu. Saya pengen tahu gerakan keluar kaki nih. Kalau si Diri kayaknya udah dilatih dia sampai latih siswa-siswanya untuk hafal visi dan DKI Jakarta Pak. Keren. Nggak jadi wamil berarti Pak. Apa Bumil? Nggak jadi wamil berarti Pak. Kan nggak ngeliatin perut kan. Walaupun lagi buncit kan nggak kelihatan. Ya Pak. Ayo Cak. Jakarta kelihatan nggak Pak? Kelihatan udah. Jakarta Kota Maju. Lestari dan berbudaya. Jangan ambil baca kan masih ingat kemarin. Dan berbudaya. Jangan di-mute juga dong. Nggak baca Pak. Coba. Siap lanjut. Jakarta Kota Maju. Lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam keberadaban, kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Kok lupa ya? Kembali. Ya. Bolehlah sekali lagi lihat situ dah. Jakarta Kota Maju. Ingat loh kalau pertamanya salah, kalau pertamanya aja salah udah.
Contoh, Jakarta Kota Maju, lestari dan berbudaya, yang warganya terlibat, langsung di kata-katanya, yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Jadi bukan lagi hanya pemerintah saja, tapi justru minta ya warganya terlibat. Ini satu kata-kata yang sungguh apa namanya? Kalau dibilang harmonis banget gitu loh antara pemerintah dengan rakyat gitu ya. Nah, kalau visi, ada visi terus ada misi. Apa sih bedanya visi dan misi? Halo? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau visi itu pandangan, Pak, tujuan yang akan dicapai. Terus? Kalau misi itu cara atau actionnya, misinya atau apa yang akan dilakukan. Visi itu pandangan atau tadi apa satu pandangan ke depan itu seperti untuk berapa tahun visi misi? 5 tahun, Pak. Yakin? 5 tahun, Pak. Nah, Anda masih ingat nggak waktu lagi membuat laporan aktualisasi? Visi misi itu terdapat di mana? RPJMD, Pak. RPJMD itu berarti berapa tahun? 5 tahun. Jadi visi misi itu ada di RPJMD Pemprov DKI Jakarta. Yang jadi pertanyaan, visi misi dibuat oleh siapa sih? Gubernur, Pak. Gubernur. Yakin? Ada yang bisa membantu jawabannya Lia? Meyakinkan jawabannya Lia? Katanya visi misi dibuat oleh gubernur. Gubernur, Pak. Waduh, pada diem baik. Artinya dibuat oleh Pak Anies gitu ya? Ya, begitu Lia. Iya. Oke, tapi bagus lah Lia daripada yang lain diem baik, nggak ada suara apapun. Terima kasih Lia yang udah menjawab. Saya Marina menjawab nih. Apa Rin? Rin? Marina mau menjawab. Gak ada suaranya kamu. Gimana nih? Ayo. Visi misi dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI, Pak. Ya. Usulannya dari mana? Yang mengusulkan ada Kota Maju, termasuk nih lah kalau kita melihat dari misinya nih. Jakarta Kota aman, sehat, cerdas. Itu yang ngusulin ini siapa? Anggota DPRD Provinsi DKI, Pak. Oke. Jadi misi itu usulan-usulan dari seluruh SKPSD, SKPD yang merupakan apa namanya, rencana strategisnya itu apa? Nah, contohlah Jakarta Kota Aman. Kata-kata aman itu pesanan dari siapa nih? Dinas apa? SKPD mana? Polisian. Aman kebersihan. Satpol PP. Satpol PP. Kalau sehat? Kesehatan. Pendidikan. Berbudaya. Pariwisata. Lagi contohlah di kedua. Contohnya itu kesejahteraan umum, terciptanya lapangan kerja. Dinas Ketenagakerjaan. Keterampilan dan kerjangkauan kebutuhan pangan. Kebudayaan. Keterampilan kerjangkauan kebutuhan kok. Siapa? Iya. Dinas Sosial. Ekonomi sosial. Dinas Ketahanan Pangan, Pak. Tahan pangan. Terus percepatan pembangunan infrastruktur ditata. Tata kota. Dinas Tata Kota. Ya, tata kota. Kalau investasi dan bisnis? Dinas Bapeda, Pak. Bapeda. BPS. Ayo. Dinas Pendapatan Daerah, Pak. PTSP. Nanti akan ke sana ya. Oke ya. Apa sih yang maksud dengan perangkat daerah? Kita masuk ke perangkat daerah. Yuk. Perangkat daerah. Lagi pada nyari di Google ya. Tahu aja. Apa? Perangkat daerah provinsi adalah
organisasi atau lembaga pemerintah tanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah. Secara singkatnya apa? Yang membantu daerah. Karena dia itu ya yang membantu kepala daerah. Ya kita kan perangkat daerah nih, ya tugas kita ya memang membantu kepala daerah dalam apa? Penyelenggaraan pemerintahan. Terus kalau Anda katakan membantu di mana? Membantu sesuai dengan bidangnya. Kalau Anda sebagai guru, berarti membantu di dinas apa? Di SKP di mana? Dinas pendidikan. Ya kan begitu. Ya. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekda, ya, set DPRD atau satuan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Apa itu jenisnya? Masih ingat? Saya tadi udah tayang. Apa aja jenis OPD? Ayo, Cak, apa tadi, Cak? Lihatin juga. Firly, apa Fir? Sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga. Udah kebaca di sini ada Setda, Setwan, Dinas. Ini dia. Jenis OPD ada 5. Tambah 1 untuk ada 6 ya. Ada 6 jenis OPD dan 6. Pertama sekretariat daerah. Yang disingkat apa kalau sekretariat daerah? Sekda. Pakai K apa pakai T? Sekda. K apa T? K. Sekda. Jangan salah lagi dong untuk PNS. Udah mau jadi PNS, jangan salah lagi, malu Rina. Kalau sekretariat daerah disingkat apa? Nyebutnya? Pakai T pakai K. Pakai K. Gimana sih Kak begini ya kayak? Kalau sekretariat daerah itu menunjukkan lembaganya itu pakainya T, Setda, sekretariat. Nah kalau sekretariat Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah atau DPRD itu disingkat apa? Orang nyebutnya apa? Satuan Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas, Badan, dan satu lagi? Ada berapa OPD? 6. Apa aja itu? 2 DPRD. 3 Inspektorat. 4 Dinas. dan 6 sekarang kita satu-satu lihat. Sekretariat daerah tadi yang disingkat paket T ya, Setda, dipimpin oleh seorang sekretaris daerah. Nah itu baru pakai K, Sekda. Makanya orang sebutnya saya mau kemana? Oh tangan yang ini siapa? Oh yang Sekda. Oh kita nunggu dari surat edaran dari Sekda. Pakainya itu ya. Sekretariat itu kantornya betis. Kalau orangnya Sekda. Sekda itu merupakan satu pejabat kesehatan adalah eselon tertinggi di Pemprov DKI Jakarta. Oh tertinggi bukan gubernur ya? Kenapa bukan gubernur? Gubernur jabatan politis, Pak. Gubernur itu jabatan politis. Jadi dia non eselon. Oke, keren Gus. Jadi eselon 1-nya tertinggi adalah Sekda. Katanya Agus tuh, Sekda tuh PKD-nya berapa? Gus berapa Gus? 60 jutaan. Berapa? 60 jutaan kali. Gak mau di DKI dikasih segitu dia Sekda. 100 Pak. Jadi sendiri deh. Yang jelas sudah di atas 100 juta itu, 102 itu. Itu duit semua apa plus apa campur daun kira-kira Gus? Buat bikin kontrakan Pak.
kelasnya beda dong, masa kontrakan. Kalau yang udah 100 juta tiap bulan ya kelasnya hotel dong, masa kontrakan itu kelas antikus. Buat villa. Villa apa yang bisa yang kelasnya kayak gitu. Emang kelas kita ya. Oke, kita aja mau bangun kontrakan belum kelar ya gitu ya. Oke, dalam menjalankan tugasnya, Sekda itu dibantu oleh 4 asisten. Asisten berarti pembantu ya. Jadi kalau Anda di rumah punya pembantu enggak, jangan bilang punya pembantu, asisten gitu. Keren dikit gitu. Ya, Wi. Ya, punya asisten enggak di rumah, Wi? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Kalau memang bisa tangan sendiri. Ya, sekarang nyari pembantu itu susah. Dibantu oleh 4 asisten. Pertama, asisten pemerintahan. Kedua, asisten perekonomian dan keuangan pemerintahan. Ketiga, asisten apa? Asisten dan lingkungan hidup. Dan keempat, asisten kesejahteraan rakyat. Ada 4 ini kita akan lihat ya. Ada kalau di asisten pemerintahan itu apa sih yang di dalamnya? Ada biru. Ada biro tata pemerintahan, hukum, organisasi, reformasi, dan selanjutnya. Ya, banyak sana. Dan ini termasuk di ASPEM ya. ASPEM ini asisten pemerintahan itu termasuk asisten yang paling sibuk. Kenapa? Yang diantaranya termasuk ngurus masalah lurah si lurah ini akan diganti ini ya mengatur ini pejabat-pejabat ya, pokoknya disebut tata pemerintahan. Yang kedua adalah sistem perekonomian dan keuangan pemerintahan. Di dalamnya ada biro perekonomian dan biro administrasi. Yang ketiga ada sistem pembangunan dan lingkungan hidup. Di dalamnya ada dibantu oleh biro-biro, yaitu biro penataan kota dan lingkungan. Nah, untuk asisten kesejahteraan itu ada, yaitu kesejahteraan sosial dan biro pendidikan mental, biro mental. Nah, keempat ini tugasnya membantu Sekda dalam melaksanakan tugasnya. Nah, sekarang kita ke DPRD, Sekretariat Dewan. Ya. Kita nyebutnya Septuan. Dipimpin oleh seorang. Anda tahu gedung DPRD di mana? Tadi Kebun Sirih. Posisinya berarti berada di belakang gedung Balai Kota, tempat gubernur berkantor. Itu ada di belakangnya. Nah, jadi yang namanya gedung DPRD itu adalah bukan gedungnya partai-partai. Di sana ada yang disebutkan adalah sekretariat DPRD. Yang di dalamnya dipimpin oleh seorang sekretaris, yaitu sekretaris dewan. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, oh ternyata DPR itu ada PNS-nya ya? Atau mungkin sudah paham semuanya bahwa DPRD itu ya orang PNS, bukan orang partai. Sementara orang-orang partai yang yaitu yang hasil pemilihan pilkada, mereka ngantornya ada di gedung DPRD. Nah, terus di mana dong para PNS-nya? Kan begitu. Kan anggota legislatif bukan CPN, bukan PNS dia. Ya, mereka berkantor di sana, tapi namanya sekretariat berarti yang melayani. Ada disebut ini unsur pelayanan. Melayani administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Artinya apa? Orang-orang PNS seperti Anda ini sana sama, itu mereka sama PNS yang di sekretariatnya loh ya. Itu fungsi ganda dalam tugas teknis operasionalnya kesehariannya mereka itu bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Tetapi secara administratif mereka bertanggung jawabnya kepada gubernur. Bingung ya? Artinya mereka melaksanakan tugas-tugas, yaitu tugas dari pimpinan DPRD. Tapi administratif mereka bertanggung jawab kepada gubernur. Apa? Ya sama dengan kita juga, kalau mulai dari namanya izin, namanya cuti, yang namanya naik pangkat, apa semua bersumber di mana?
Sama, kalau Anda yang ngurus pangkat kan ketika tapi Anda kalau guru nggak ke sana langsung. Anda sampai kemana urus? Sampai ke dinas. Dinas nanti yang mengantarkan ke BKD. Kalau semua orang ke BKD nggak muat itu gedung. Ya, dari seluruh dinas di DKI Jakarta. Oke, satu lagi OPD yaitu inspektorat. Pernah dengar kata-kata inspektorat? Dipimpin oleh seorang inspektur. Ada yang kenal, Gus? Inspektur siapa, Gus? Aku dulu inget kenal banget tuh inspektur yang sampai sekarang barangkali nggak akan lupa. Itu Inspektur Vijay. Ladusing Pak, pamannya si Pak. Pamannya si Pak. Hafal banget nih. Ada inspektur dipimpin oleh seorang inspektur. Dan ingat inspektur itu paling banyak 5 inspektur pembantu yang ada 5 inspektur pembantu dan inspektur pembantu di bidang investigasi khusus investigasi. Kalau kita lihat untuk inspektorat itu fungsinya apa sih? Itu adalah pengawasan. Jadi fungsi tugas mereka itu pengawasan. Ngawasin secara internal pemerintahan. Jadi tugasnya apa? Ya membina. Pernah nggak sekolahan Anda tidak mendapat surat cinta dari inspektorat? Pernah? Yang biasanya warna coklat tuh. Anda mungkin yang baru di sekolahan itu atau baru menjadi guru yang mungkin nggak kenal. Tapi kalau Anda sudah lama menjadi guru mungkin pernah mengadakan satu rapat, ternyata kepala sekolah mendapat surat cinta dari inspektorat. Biasanya secara umum kalau suatu lembaga mendapat surat cinta dari inspektorat, yang terjadi adalah apa? Bukan senang. Apa yang terjadi? Bisa kayak badan itu menjadi panas dingin. Kenapa? Akan diperiksa. Akan dilihat kesalahan-kesalahannya. Seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau yang paham banget, kalau dia melaksanakan tugasnya dengan baik, membuat laporan juga bukan aspal, asli tapi palsu, apalagi sampai benar-benar ngarang ya, buat laporan itu ngarang, itu siap-siap akan ditemukan banyak temuan oleh inspektorat. Tapi nggak usah khawatir sebenarnya. Jadi kalau nanti Anda jadi kepala sekolah suatu saat nanti ya, nggak usah khawatir ketika ada surat cinta dari inspektor. Karena apa? Itu tugas mereka, itu membina. Ketika dilihat laporannya dipelajari atau banyak temuan, enggak langsung akan diskor, akan diklaim Anda itu salah. Temuan itu akan dilanjuti, bagaimana Anda akan diminta untuk merapikan kembali. Ya, jadi karena kwitansinya nggak sesuai urutannya dan sebagainya, nggak sesuai dengan pengelompokan pengeluarannya dan sebagainya, itu kalau intinya kalau tidak memanipulasi dana, tidak memanipulasi data, aman, itu aja ya. Jadi nggak usah takut dengan namanya inspektorat. Oke. Ada lagi kita akan sampai kepada satu, yaitu urusan pemerintahan. Di bab 4 kalau Anda buka di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang Pemda, ada urusan pemerintahan. Jadi ada bagi ya, ada urusan pemerintahan absolut. Ini urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Pemerintah daerah nggak ngapa-ngapain, nggak udah urusan dengan ini. Apa aja? Ini tentang politik luar negeri, Pemda nggak ikut-ikutan. Pertahanan, keamanan, justisi, moneter, agama, Pemda nggak ikut-ikutan. Semua langsung terpusat. Makanya disebut urusan absolut. Nah, yang kedua urusan konkuren. Konkuren itu apa di sini? Dibagi-bagi. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat dan daerah sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah. Walaupun semuanya jadi intinya pembagian job lah di sini, penangan. Ada lagi satu lagi yaitu urusan umum, yaitu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala negara. Anda bisa buka lagi nantilah di Undang-Undang Nomor 23. Ya. Di sini ada namanya untuk urusan pemerintahan itu ada urusan pemerintahan yang namanya urusan pemerintahan wajib dalam pasal 12. Kalau namanya wajib ya itu kudu apa? Yaitu berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pelayanan dasar itu diantaranya apa? Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, ketentraman, dan sosial. Ini Anda kalau lihat di pasal 12 nanti akan melihat itu. Ya. Kalau yang tidak terkait dengan pelayanan dasar banyak. Ya tinggal baca aja itu. Tenaga kerja, pemberdayaan, pertanahan, lingkungan hidup, dan semuanya. Nanti kita akan sama-sama kita lihat ya. Tidak terkait dengan pelayanan dasar, tidak terkait masih lanjutan dengan yang tadi ya, statistik pesandian ke perpus ke kearsipan. Nah, ada lihat di sini kalau tadi ada yang pelayanan dasar wajib, ada yang pilihan bukan sunnah ya. Kalau wajib biasanya pasangannya sunnah, kalau ini wajib pasangannya pilihan. Kalau wajib itu kudu dilaksanakan, kalau sunnah itu berarti boleh dilaksanakan, boleh enggak. Sesuai dengan pasal 12 di ayat 3-nya, diatur apa? Ada urusan pemerintahan yang sifatnya pilihan. Pilihannya di mana? Oh, tentang contoh satu nih, urusan tentang kelautan dan perikanan. Loh, kok bisa pilihan? Artinya apa? Jika suatu provinsi, jika suatu kabupaten tidak mempunyai wilayah laut, nggak usah ada dinas kelautan. Itu. Contoh, ada nggak sih provinsi di Jakarta yang tidak punya laut? Ada nggak? Putri? Ada, Pak. Ada di mana? Selatan. Mana? Provinsi yang tidak punya laut? Selatan. Kan emang nantinya katanya yang dengar itu pengawas yang akan dihilangkan. Jadi latarnya itu langsung dari sekolah itu langsung naik ke atas. Ini suara siapa yang bocor nih? Yang lagi di sekolah siapa nih? Ya, Oke. Ya. Jadi ketika namanya pilihan, yaitu pilihan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi provinsi tersebut. Jadi kalau memang nggak ada laut, nggak ada lagi, nggak perlu namanya dinas kelautan. Tapi ngapain nanti kalau ada dinas kelautan tapi nggak ada lautnya, ngurus apa? Kan gitu. Pariwisata, pertanian. Nah, kalau memang nggak ada pertanian, ngapain juga ada dinas pertanian? Kan begitu? Ya kan? Ya. Kehutanan. Nah, kalau contoh lah di Jakarta ada pertanian nggak? Nggak ada, Pak. Ada. Kalau kehutanan? Ada, Pak. Ada. Nah, walaupun banyak hutan kota maupun hutan yang di pinggir pantai itu hutan apa? Hutan mangrove. Iya. Ada walaupun sedikit tapi ada dinasnya. Ya. Dan semuanya ada 8 ini ya. Nah, khusus untuk yang Indonesia Jakarta, karena tadi disebut sebagai ibu kota negara dan dikatakan otonomi khusus, yaitu diatur di pasal 26. Berapa? Pasal 26. 26 tahun 2007. Apa? Karena Jakarta sebagai ibu kota itu dalam urusan tata ruang itu nggak semaunya dewek. Bahasa mana tuh semuanya dewek? Nggak semuanya sendiri. Dalam lingkungan hidup, dalam mengatur urusan transportasi, industri, perdagangan, kependudukan, permukiman, kebudayaan, dan pariwisata, itu nggak ngurus sendiri. Nggak hanya kemauan sendiri, tapi harus ada koordinasi dengan istana. Kenapa? Ya, kita berada di ibu kota. Kalau tata ruang katakan Indonesia di Jakarta ini, kayaknya karena balai kota itu sering macet, udah deh dibuatlah, kita mau buat ini aja deh, mungkin penginapan atau mungkin tempat singgah, ambil aja di Taman Monas di pojokan satu gedung 40 tingkat. Kira-kira itu kan kemauan Pemprov DKI. Mungkin nggak secara tata ruangnya, lingkungan hidupnya, oleh ibu kota negara, oleh istana diizinkan nggak? Belum tentu, Pak. Kebakaran belum tentu. Ya, segala sesuatu harus ada koordinasi dengan. Nah, untuk melaksanakan urusan-urusan yang 9 urusan ini diatur di pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 apa? Itu dibentuk deputi gubernur. Tadi ada di soal ya, deputi gubernur.
Jadi deputi gubernur itu adanya di provinsi di Jakarta. Ya. Kalau Ajis mungkin pulang ke kampung sana, kampung mana Ajis? Pemalang, Pak. Pemalang. Pemalangnya di Ajis? Randu Dongkal, Pak. Randu Dongkal. Nah, pernah ke Gua Lawa ya, Ajis? Ya, betul. Ini yang punya Gua Lawa nih, Ajis. Temannya Batman, Pak. Ya, tahun 8 ya 88 atau 89 masuk ke Gua Lawa tuh. Atau sekarang udah masih ada lawanya atau enggak. Jadi kalau Anda masuk ke katalah Ajis ke ini deh ke Kabupaten Pemalang masuk atau ke Provinsi Jawa Tengahnya tanya mau lihat di sini ada deputi gubernurnya enggak ya? Kemudian kalau lebih standar tanya deputi gubernur ya diketawain mana ada deputi gubernur di sini. Adanya hanya di Jakarta sebagai ibu kota negara. Seandainya kita bisa seandainya nih, ternyata nanti pada tahun entah kan ternyata jadi pindah ke Kalimantan Timur umpamanya, undang-undang ini masih berlaku nggak? Tidak, Pak, tidak berlaku. Iya, kayaknya kan bicara seandainya sih, walaupun harapan masyarakat juga beda-beda, ada yang ingin, ada yang enggak untuk pindah ke sana. Kalau para pegawainya pada ogah kayaknya pegawai. Kalau kita mah enggak, Jis. Kalau Anda tuh, Jis, itu ada di Jakarta, nggak bakalan pindah ke sana. Untuk yang di kementerian, itu pada bukan ngeluh sih, khawatir jangan-jangan nanti kalau jadi pindah akan diboyong ke sana. Ya udah pasti sih. Kan katanya kalau PNS itu siap ditempatkan di mana saja kan gitu kan. Nah kalau dia memang di kementerian, pegawai kementerian mau nggak mau kalau kementeriannya pindah ke sana ya harus pindah ke sana ngikut. Kalau Anda pegawai Pemprov aman, tenang. Jadi kalau dia mau pindah ke Padang ya silakan sih. Cuman kalau ke sana TKD-nya kecil, Bud. Iya, Pak. Nggak jadi pindah deh. Nggak jadi pindah. Oke. Jadi dibentuklah 4 deputi gubernur dari tata ruang dan lingkungan hidup ya, masing-masing lah ya, itu sudah bisa lihat ya. Ada deputi gubernur transport, menangani bidang transport, industri dan perdagangan, deputi gubernur yang melayani kependudukan dan perhubungan dan urusan untuk yang deputi pariwisata dan kebudayaan. Jadi ada 4 deputi. Ada berapa deputi? 4. Ingat ya. Oke. Nah ini tadi yang secara singkat ya, secara umum. Jadi peran umum perangkat daerah itu ya kalau saya lihat tadi perumus, koordinasi, kalau sekretariat DPRD ya tadi memfasilitasi pelayanan. Ya itu melayani anggota-anggota DPRD yang dipimpin tentunya ya atas perintah dari DPRD. Inspektorat tadi apa? Intinya perannya ngawasi dan bina. Namanya ngawasin, lihat-lihat tuh. Oh siapa tahu di sekolahnya Isa nih, kepala sekolahnya bandel, suka ngentit apa tuh uang yang harusnya POP buat ini ternyata dibuat yang lain. Akhirnya pakai tanda tangan palsu. Waduh, bahaya. Ya, kalau berbeda ya perencana kan. Oke, mungkin ini. Nah, sekarang coba Anda lihat di sini, buka Perda nomor 2 semuanya. Perda nomor 2 dan nomor 5. Perda nomor 2 itu tahun 2019 ya, yang sebagai pelengkap dari Perda nomor 5 ya, nomor tahun 2016. Dua-duanya Anda buka. Tahun berapa tadi? Perda 2019. Catat dulu. Nanti 2019. Akan saya tutup nih. Nomor 2 tahun 2019 dan Perda nomor 5 tahun 2000. Oke, saya catat. Oke.
Ya? Sudah, Pak. Belum. Sudah. Ya, kalau sudah, silakan Anda klik semua tuh. Ada pesan di room chat. Oke. Yang dinas pendidikan udah benar, ya. Kalau dinas kesehatan udah benar. Kalau dinas pekerjaan umum dan penataan ruang itu apa? Yang singkatannya tadi ada tulis benar, Citata. Citata itu dari apa? Karya. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Pertanahan, keren, mantap. Loh, kok dihapus ini? Oh, jangan dihapus tuh, siapa tuh? Dian lo. Diganti tuh. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Biar Anda tahu semua, ini kan bagian dari profesi yang Anda sudah dapat dari dalamnya, harus tahu gitu. Cipta Ruang dan Pertanahan. Yang ke nomor 4, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Ya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan. Oke. Yang ketentraman umum itu Satpol, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas Sosial, oke, ya. Terus banyak lagi. Tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Terus pemberdayaan perempuan dan lingkungan, Dinas PPAPA. Pemberdayaan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk. Mantap. KB ini ya tugasnya ini, Dinas PPAP. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan pengendalian penduduk. Ya. Kalau yang untuk ketahanan pangan itu Dinas KPKP. Ada yang tahu KPKP itu apa? Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Kelautan dan Pertanian. Oke. Terus kalau pertanahan sudah, pertanahan maksudnya apa ya? Memang ada dinas pertanahan? Atau tadi? Oke. Kalau lingkungan hidup? LH. Memang ada dinas lingkungan hidup? Ada gitu dong. Ada. Iya. Kalau tanya kayak orang bingung, jangan-jangan nggak yakin jawabannya. Oke. Di situ kalau saya lihat Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas PPKUA, UKM, oke, CPTSP, Pemuda Olahraga ya. Oke. Pertanyaan saya nih, persandian, emang kita ada punya badan sandi negara? Statistik, emang kita punya badan pusat statistik DKI? Tidak, Pak. Ada.
Adanya apa? Diskominfotik, Pak. Iya. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Sok, ganti. Jadi, statistik dan pesandian itu satu dinas. Dinas apa tadi? Komunikasi. Ya, Informatika, Kominfotik. Kominfotik, tapi kita jangan singkatkan dulu deh. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Oke, kalau budaya? Dinas Kebudayaan. Pustakaan? Pusip, Pak. Perpustakaan dan ya, arsip. perpustakaan dan kearsipan, ya. Oke. Kelautan udah. Pariwisata, parekraf. Itu yang dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Berarti disingkat ya. Oke lah, tidak apa-apa lah. Apa hal yang salah. Oke. Oke, terus. Oke. Ya. Kalau untuk tugas dalam pembinaan wawasan kebangsaan itu tugasnya siapa? Dan ketahanan. Tahanan nasional. Kita di DKI punyanya adalah nggak punya BPIP, ya. Kita punyanya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Badan Kesbangpol. Oke, itu semua dari nomor 1 sampai nomor 7 itu Kesbangpol semua tugasnya semua. Ya. Oke, yang ini sudah jelas BKD. Pendapatan daerah. Oke, Balitbang. Di DKI memang ada Balitbang. Badan Penelitian Pembangunan DKI memang ada? Nggak ada, Pak. Ada. Ini nggak pakai nggak ngelihat dari 2 aturan itu ya, main arang-arang. Adanya kita adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adanya di situ. Yang keuangan, Badan Pendapatan daerah, Pak. Nah, yang di keuangan itu adalah BKB Bapenda sekarang. Bapenda. Ya, kalau di deputi udah oke. Ya, itu adalah beberapa yang sudah Anda pelajari. Nah, sekarang sebelum saya lanjut lagi, coba kita intermezzo dulu deh. Kita intermezzo dulu. Ya, Pak Bu. Saya mau cepet-cepetan jawab nih. Git, gimana Git? Gus, mana Gus? Lia. Tepat, siapa? Aku. Apik Innova. Saya lama ketemu dengan si Apriliani. Kemana Apriliani ya? Ada, Pak. Ini sering nongol, sekarang nggak pernah nongol. Ada, Pak. Ada. Umpet semua. Apa nih, Bril? Enggak, ada, Pak. Ada. Iya, ada itu buah. Ada suara. Ini apa? Ini tebak apa ini? Apa, Pak? Kuda. Ngomong kan belum jawab dulu. Burung elang. Garuda Kencana. Burung elang.
Kok turun lagi, Pak? Ngomong segitu turun lagi. Kirain. Apa Put? Menurutmu apa Put? Apik apa apik? Apik. Ini apik on Jawa ya. Apik. Burung tapi apa nih? Nggak yakin, Pak. Saya kemarin di Pusbang BKN. Oh. Kayaknya Arwi apa Wi? Ini kayaknya mirip kali dengan lambang yang di Pusbang BKN, Pak. Oh begitu. Apa namanya? Merah nih. Merah, Pak. Oke. Pas. Ih main pas-pas baik. Tadi udah nebak. Kalau udah nebak apa tadi Put? Apa Put? Burung tapi nggak tahu burung apa, Pak. Oh, dan udah Wisnu Kencana, Pak. Alah. Oh, burung jenggot. Kan Mutilasi. Ada itu yang bikin terbang siapa, Pak? Kena angin. Ada lagi, Pak. Sekarang Ica nih. Saya apa saya Ica? Apa itu, Pak? Jawabannya ini gajah. Buaya. Gajah. Kupu. Buaya. Kecoa juga suka gajah itu. Mermaid. Bril apa Bril? Itu, Pak, cicak. Musang, Pak, kayak musang. Gajah kali, Pak, gajah. Gajah ya? Ayam, Pak, ayam. Wih. Gajah. Saya benar, Si Pak. April keren tuh jadi suruh ramal gitu. Gajahnya imut, Pak. Kayak apa nih? Feb apa Feb? Enggak, Pak. Feb. Singa. Maria belum jawab. Singa, Pak. Singa. Udah bocor, Pak, jawabannya, Pak, udah. Waduh, tahu ini. Harimau, Pak. Musang. Harimau. Tawa cita. Ikan. Ini April nanti biasa bisa nih. Apa April? Hiu, Pak. Hiu. Pak, siput. Arwi, Pak, itu Pak Arwi, Pak. Burung. Hari ini sama besok, sayang. Burung. Udah. Ini buat intermezzo aja sih. Siput. Arwi. Aku serah saya Pak, aja itu. kalau gitu sih. Pak Arwi, Pak. Bisa dibikin. Ya. Kalau Ethan jawab salah masa dibikin. Tapi saya kagum sama si April itu bisa tuh si April tuh. Jangan-jangan anak dukun deh. Yang bikin dia, Pak. Indigo. Yang bikin dia. Enggak. Diajarin Pak Arwi, Pak. Enggak. Diajarin Pak Arwi. Saya diajarin Dirgo, Pak, untuk buat itu. Oh gitu. Mantap dong. Oke. Kita akan lanjut lagi ya. Mana sih kok sampai di sini aja. Ya. Oke. Tadi sudah dicari kan di nama lembaga dinas dan badan di Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2016 yang disempurnakan Perda nomor 2 tahun 2019. Nah, sudah ketemu ada berapa SKPD? Total di DKI Jakarta ada berapa SKPD? 42, Pak. 32, Pak. 42. Yakin? 32. 42, apalagi? Udah main lelang aja deh kalau gitu. 32, Pak. Berapa? 23, Pak. 23. Oke, ada 23. 42, Pak. Untuk dinas ya, untuk dinas dan badan ada berapa? Dinas 23, badan Dinas 23, keren. Badan berapa badan? 9. Badan 19. Nemu di mana tuh 19? 9, Pak. Berapa, Bal? 42, Pak. Total. 2. Wong aku nanya badan gua ada berapa? Sesuai dengan ini Perda ini
Kan tadi Anda ngitung kan, nulis buka kan? Ya, Pak. Ada berapa badan? 9 ya, Pak. 9, Pak. Yakin? 9 yakin. Yakin, saya yakin ya gitu. 8, Pak. 9. Ini model kewartawaran ini. 9 Pak, Palu. 8. Ya. Palu. 5 Pak, 5. Ini aspak Pak. banget 9, Pak. 9. Tadi yang jawab 5 siapa tadi? Aspak banget nih, nggak baca nih, jangan-jangan asal tebak aja. 9 Pak. Oke. Totalnya jadi berapa totalnya? Tadi dinas 23, badan ada 8, tapi ada 2 lagi badan yang tidak tercatat, enggak urutan di situ, tapi ada, yaitu ada 10 badan. Kan berarti berapa? 23 dengan 10 berarti 33. Nah, sementara total berapa total? 42. Nah, kurangannya apa? Kan tadi baru 33. Deputi termasuk SKPD gitu ya. Ya udah, kita lihat sampai sore nanti nggak jam 6 bentar. Lihat ini tadi setda itu kan termasuk SKPD, ya kan Jadi 1 tuh, di bawahnya ada deputi, ada asisten, itu yang warna abu-abu itu nggak dihitung, ya. Yang dihitung tuh yang putih aja. Nah, 1 lagi set 1. Ya, sekretariat dewan itu 1 SKPD, inspektorat 1 SKPD. Yang dinas tadi termasuk di dalamnya adalah satpol, itu ada benar tuh, badan ada 8, ya kan? Memang itu badan 8, di situ 8, tapi yang tidak urut ya ada di pasal berikutnya di bawah itu, di sini di nomor 8 dan 9 itu badan lagi 2 tuh, badan pelayanan pengadaan barang dan jasa dan Kesbangpol. Ya. Nah, ada ya tadi yaitu kota administratif yang tadi katakan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Selatan, dan Utara tidak punya APBD, tapi dia hanya sebagai SKPD. Namanya SKPD sifatnya adalah mengajukan anggaran ke mana? Ke Pemprov DKI. Nah, sudah ada 5 tuh kota, tambah 1 lagi kabupaten. Ya. Berarti ada 6 tuh. Jadi totalnya memang 40. Oke. Ya. Kalau gitu sekarang saya menguji nih. Jangan keroyokan ya. Saya pengen tahu nih. Jis, nomor 1 apa Jis kira-kira Jis? Jawabanmu apa Jis? Kan kita tahu nih bagian pola organisasi Pemprov DKI ini. Pertama adalah gubernur dan wakil gubernur. Di situ ada garis koordinasi, ya, ke sebelah kanan sini adalah DPRD. Nah, yang jadi pertanyaan, yang di sini nomor 1 itu apa? Yes. Jis nyerah. Gimana Jis? Dia menang baik Jis. Waduh, tanpa gerak dia. Win, Arwi. Siapa? Ya, Arwi aja dah. Ajis diam baik. Nomor 1 itu apa, Wik? Deputi, Pak. Deputi Gubernur. Oke, coba kita akan lihat jawabannya. Apa? Arwi benar. Internetnya. Itu tergantung teknik masing-masing. Oke, sekarang Ristriono. Nomor 2 itu apa? Wah, 4 nih. Siapa nih? Sekretaris daerah, Pak. Ya, Pak. Sekretaris daerah. Oke, sekarang nanya lagi Siva. Mana Siva? Nomor 3 apa Siva? Iya, Dari Pak. sini katanya sekretaris daerah nomor 2. Nah, di bawahnya sekretaris daerah tuh nomor 3 ini apa ini? Asisten sekretaris daerah. Asisten sekretaris daerah ada berapa? Tadi ada 6 ya. 6.
Aku bikin kotak 4 kok. Ada 4. Nambahin sendiri. Ini Pak. kotak udah ketambah 4 nih. Ada 4. Iya. Oke. 4 itu apa aja? Satu dulu tolong disebutkan oleh siapa ya? Ita Sulastri. Tambunan. 4 ada asisten. Nomor 3 ya. Nomor 3 ada asisten. Di bawah tadi sekda ada asisten. Asisten apa aja nih, Ita? Halo, Ita Sulastri. Iya, Pak. Oh, ingat nggak? Apa? Satu. Asisten apa? Katanya ada 4. Lupa apa nggak ingat? Lupa, Pak. Lupa banget. Bintara diem Pak ya bintarannya. Sengaja kau ngumpet dari aku ya. Apa, Pak? Apa, Bin? Dinas daerah. Ini nomor 3 nih. Kan sini nomor 1 tadi sekretaris deh. Nomor 3 kan asisten. Iya, asisten itu apa? Ada 4 apa aja? Ada 4 sih. Ada 4 yang dinas daerah ya, Pak? Bener nggak, Pak? Ada 4 asisten sekda. Asisten Izin boleh jawab nggak, Pak? Pemerintahan. Saya aja Pak jawab Pak, izin jawab Pak. Sengaja saya lagi pada bengong suruh jawab. Saya aja Pak. Coba jawab, Pak. Ini Bintara mikirnya lagi bikin undangan terus sih jadi. Awas aja kalau nggak ngundang ya. Siapa diundang? Indah Lestari coba. Pak, izin menjawab. Apa ya? Ada 4. Yang pertama asisten pemerintahan. Kedua asisten perekonomian dan keuangan pemerintahan. Ketiga asisten pembangunan dan lingkungan hidup. Ya. Yang keempat asisten kesejahteraan. Keren, tepuk tangan dong. Pinter, dapat hadiah ya, kulkas nanti dari toko tanggung sendiri. Apa bisa aja, makasih Pak. Hadiah aja. Oke, coba sekarang Rahma Sari Mega. Nomor 4-nya apa ini? Biro, Pak. Biro. Nomor 4 adalah biro ya. Cep. Nomor 5 Cep. Dinas daerah, Pak. Dinas daerah. Nomor 6. Badan. Siapa nama apa 6? Badan. 7. Satpol PP 8 gampang 8. Ayo apa? Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD 9. Wali kota. 10. Wakil wali kota. 12. Sekretaris kota. Hafal banget. Baca ya. Iya, Pak. Ada situ udah kok. Oke. Baik teman-teman semuanya. Ini baru bisa dikatakan baru kulitnya. Bisa dikatakan baru judul, baru permulaannya. Selanjutnya Anda silakan pelajari lagi tentang Pemprov DKI Jakarta. Karena bagaimanapun juga ini adalah rumah Anda dan rumah kita semua. Oke ya, sebagai seorang PNS DKI Jakarta, bangga sebagai seorang PNS DKI Jakarta, tapi juga tahu rumah kita itu sebenarnya itu bagaimana kita pelajari. Oke, dari saya cukup sekian karena sudah dipanggil oleh Muadzin ya, untuk kita segera melaksanakan kewajiban kita yang Muslim ya. Baik. Mungkin dari awal sampai akhir ini ada 1-2 kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan selalu sukses dan sukses selalu buat Anda ya.
Bril, gimana? Oke ya, saya cukup sekian dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin undur diri ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.